Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita diberi rezeki, kita diberi kesempatan untuk bermesra kembali, mengimbau kembali bersama mantan penceramah negeri Sabah yang dahulunya telah banyak memberi sumbangan besar kepada pembangunan Islam di negeri Sabah khususnya, yaitu beliau Al-Fadhil Ustaz Haji Ramli Syam bin Abdul Wahab, mantan pegawai penceramah Jahins Muiz negeri Sabah pada tahun 1980 sehingga tahun 2008. Kini pendakwah bebas yang bertauliah lantikan Tauliah Jahins dan jabatan Mufti Negeri Sabah. Beliau juga lepasan pondok pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Kota Makassar, Sulawesi, Indonesia. Dan tidak kurang juga beliau juga adalah mantan qari kebangsaan Republik Indonesia pada tahun 1973 sehingga 1974. Jadi tanpa kita melengahkan masa, langsung saja kita mendengar sedikit sentuhan tazkirah daripada Al-Fadhil Ustaz Haji Ramli Syam bin Abdul Wahab. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يقول سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى آخر آية. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa alam semesta ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita sedikit waktu dan kesempatan menyambung sejengkal waktu umur kita lagi di permukaan bumi Allah yang indah permai ini. Jadi wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sama-sama kita mengambil sedikit waktu dan masa menikmati tazkirah yang insyaallah saya akan coba sampaikan serba sedikit firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira akan membicarakan serba sedikit bab persiapan-persiapan yang kita harus wujudkan, yang kita harus bangunkan, itu amal-amal saleh, amal-amal ibadah sebagai persiapan kita, bekalan kita untuk kita bawa berangkat meninggalkan alam dunia yang sementara ini menuju kepada babak-babak berikutnya, itu alamul barzakh atau alam kubur yang juga sifatnya sementara. Kemudian kita akan bangun dari sana menuju kepada alamul ba'ts, itu hari-hari kebangkitan menuju kepada mahsyar, dan
alam akhirat yang kekal abadi. Jadi tazkirah yang ringkas ini saya akan coba bagi 3 firqah atau 3 bahagian atau 3 bab, dan kira-kira satu bab mengambil masa lebih kurang 20 menit insyaallah, yaitu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, yang mesti kita laksanakan dalam bab persiapan menghadapi lambaian alamul barzakh atau panggilan kubur itu insyaallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di dalam suratul Baqarah ayat 28 ayat 29 Allah gambarkan di dalam ayat ini, kaifa takfuruna billah, mengapakah, bagaimanakah sebabnya masih terlalu ramai hamba-hambaku kufur dan tidak beriman kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwatan, padahal manusia itu, kamu wahai manusia dahulunya kamu tidak ada. Allah sebut di sini amwatan, dulu kamu manusia mati dan tidak ada langsung sama sekali. Dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala fa'ahyakum, lalu Allah pinjamkan kamu segenggam umur, pinjamkan kamu segenggam waktu, itulah yang kamu pakai hidup di dunia ini. Itu fa'ahyakum, artinya umur itu pinjaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sambungan ayat berbunyi tsumma yumitukum, sepanjang-panjang umur kamu yang dipinjamkan itu akhirnya kamu akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma yumitukum, artinya bagaimanapun kita menyayangi, mencintai hidup kita ini tuan-tuan, para hadirin sekalian yang mendengar kuliah ini atau tazkirah ini, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah rahimahullah, akhirnya kita akan mati juga, akhirnya kita akan berangkat ke alam kubur juga. Namun di dalam sambungan ayat menjelaskan sekali lagi bahwa alam kubur itu juga sementara juga sifatnya. Kesimpulannya kita akan bangkit juga dari alam kubur itu. Tsumma yuhyikum, akhirnya sekian lama kita berada dalam alam barzakh, tulang belulang kita nanti sudah dimakan oleh tanah, sudah hancur oleh tanah, ditelan oleh bumi, tidak dapat dikesan kemana perginya ke tulang-tulang kita itu, tapi Allah Maha Kuasa, para saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah sekalian, akan menghidupkan kita kembali. Itu dikatakan hari-hari kebangkitan nanti. Tsumma ilaihi turja'un, tujuan Allah menghidupkan kembali kita ini semua ialah untuk dikembalikan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Baqarah ayat 28. Sementara ayat-ayat lain masih banyak lagi ayat yang menggambarkan perlunya persiapan-persiapan itu. Di antaranya yang sempat saya bacakan di dalam tazkirah ini, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110 sebagai penutup surah Al-Kahfi. Memang surah Al-Kahfi hanya 110 ayat saja. Saya ambil sepotong ayat saja di dalam ayat 110 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa di antara kamu wahai hambaku ingin berjumpa dengan aku nanti di akhirat. Barang siapa di antara kamu wahai manusia ingin berjumpa dengan aku nanti di akhirat, falyamal amalan salihah, hendaklah kamu mempersiapkan, hendaklah engkau memperbekalkan dirimu perbekalan yang secukup-cukupnya, amal saleh yang semantap-mantapnya. Falyamal amalan salihah, perhebatkan amal ibadah kamu, indahkan amal saleh kamu, susun program-program akhirat untuk kamu sebagai perbekalan yang kau bawa berangkat menghadap kepadaku. Itu amalan salihah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, cuma
Aku sebagai Tuhan kamu memberikan peringatan kepadamu. Di dalam beramal saleh itu, di dalam beramal ibadah itu, jangan sama sekali dimasukkan unsur-unsur syirkullah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itu. Di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa dosa yang paling besar sekali ialah syirkullah. Kita lihat di dalam surah Luqman, ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Surah Luqman. Kata Luqman kepada anak-anaknya, wahai anak-anak keturunanku dan kesayanganku, sembahlah Tuhan kamu. Ketika Luqman menyampaikan pengajaran-pengajaran agama yang baik kepada anak-anaknya, benih pertama yang Luqman tanam ke dalam kalbu anak-anaknya ialah, ya bunayya, hai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan sama sekali kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik kepada Allah itu adalah dosa yang paling besar yang tiada ampunannya di sisi Tuhan kamu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang rahimakumullah. Jadi istilahnya ayat menafsir ayat, saya coba tafsirkan sedikit surah Al-Kahfi ayat 110 dengan surah Luqman tadi. Jadi makin mantaplah kepahaman kita bahwa pentingnya kita mempersiapkan amal saleh, perlunya kita memperhebatkan amal ibadah kita sebagai bekalan yang tidak pandai basi yang kita akan bawa berangkat menghadap lambayang alam barzah. Insyaallah di dalam alam barzah nanti pahala-pahala yang kita bangun ini, amal saleh yang kita bina ini, di situ kita akan rasakan nanti insyaallah. Pada bab yang kedua nanti, bab yang kedua kita akan jelaskan nanti, kita akan tinjau sedikit nanti insyaallah situasi alam kubur itu. Saya akan tambah sedikit lagi mukadimah ini insyaallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebab itulah di antara pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, baginda Rasulullah ingin sekali kalau umatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu, man karaha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu. Kata Rasulullah dalam hadis ini, maksud hadis ini, barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih mencintai lagi orang itu, lebih daripada cinta orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang cinta, suka berjumpa dengan Allah, rindu hatinya mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih rindu lagi menunggu kedatangan orang itu untuk bertemu hamba yang mencintai Allah itu. Tetapi kata Rasulullah lagi, sambungan hadis ini, barang siapa benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebencian Allah kepada orang itu lipat kali ganda lagi bencinya Allah kepada kebencian orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud dan makna yang tersirat di sebalik ahabbalika Allah ini? Maksud tersirat di sini, Allah suka, Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya ialah melaksanakan semua perintah-perintahnya, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Itulah yang disebut dengan istilah ibadah. Itulah sebabnya di dalam surah Az-Zariyat, ayat 56 disebut di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sungguh tidak aku menciptakan makhluk jin dan makhluk manusia. Tujuan kejadian dua makhlukku ini
tujuan aku menciptakan dua makhluk aku ini, itu jin dan manusia, tiada lain dan tidak bukan ialah supaya mereka mengabdikan diri mereka semua kepadaku. Jadi melalui jalur ibadah ini, di situ akan tumbuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdiri membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah lazim dan sebagainya, akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan khusyuk dalam sembahyang itu. Ketika ruku, kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la, akan tumbuh benih-benih cinta, kerinduan dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gerak-gerik sembahyang itu sampai assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Semua harus diiringi dengan khusyuk dan rasa cinta, kerinduan ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah 5 waktu ini adalah lambaian Allah dari alam ketuhanan, melambai-lambai Allah kepada kalbunya orang yang beriman ini 5 kali sehari semalam. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah kita akan berdialog dengan Allah. Kalau kita kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamadani alayya abdi. Begitulah sampai walau dalil itu Allah jawab semua. Artinya kita tengah bercinta-cintaan dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang begitulah kira-kira maksudnya mahabbah itu tadi, yang berpunca daripada ibadah seseorang. Justru tujuan hidup ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita ini, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, katakanlah datang ke bumi ini seorang tokoh politik umpamanya, menjadi seorang tokoh politik sebuah negara, tapi gagal menjadi ahli ibadah, maka pada hakikatnya orang itu semuanya gagal kedatangannya ke dunia ini, sebab tidak sampai sasaran cita-cita Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita bukan menjadi ahli politik, tokoh politik, segala ekonomi, segala aspek lain itu sebuah alat saja untuk menjayakan, mensukseskan program ibadah itu tadi. Jadi siapapun kita ini jadi orang koprat yang paling hebat sekali, tapi gagal menjadi ahli ibadah, artinya orang koprat itu juga gagal kedatangannya wujud ke bumi Allah ini. Begitu juga seorang manusia menjadi seorang wartawan, sastrawan, hartawan, dan sebagainya, tetapi gagal menjadi ahli ibadah, maka segala kejayaan tadi tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah nanti karena gagal menjadi ahli ibadah. Begitulah bidang yang lain. Kejayaan seseorang pada bidang tersendiri tertentu itu tidak ada artinya sama sekali kalau dia gagal menjadi ahli ibadah. Justru tujuan hidup ialah menjadi abid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebaliknya pula, kita datang wujud ke bumi ini menjadi seorang insan hamba Allah yang hina dan kerdil. Profesi kita di bidang ekonomi umpamanya sekedar buruh kasar saja, kuli-kuli saja. Tapi kita berjaya menjadi ahli ibadah, maka justru itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Walaupun di bidang ekonomi umpamanya kita hanya seorang makan gaji hari saja, buruh kasar saja, kuli-kuli saja. Umpamanya di Sabah ini luas kelapa sawit itu kan tombak kelapa sawit saja umpamanya. Tapi tak kala azan berkumandang di celah-celah kelapa sawit itu melalui udara, sang tombak kelapa sawit tadi dilemparkan tombak kelapa sawit, penombaknya itu lalu berwudu, lalu salat zuhur di celah-celah kelapa sawit itu. Inilah dikatakan orang yang sukses kedatangannya di bumi ini karena tepat maksud Allah menciptakan kita ialah menjadi ahli ibadah. Jadi lebih berjaya seorang tukang tombak kelapa sawit, buruh kelapa sawit di tengah-tengah estate itu kalau dia ahli ibadah ketimbang tadi atau berbanding seorang jutawan, hartawan tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara soal harta apa kurangnya Raja Qarun yang pernah hidup di zaman Nabi Musa dahulu, di mana kesimpulan Raja Qarun itu Allah perintahkan bumi terbelah, maka ditelanglah Raja Qarun dengan istananya, dengan harta bendanya sekali. Jadi itulah dapat kita rasakan bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala harta benda itu tidak ada nilai sama sekali. Inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang mempunyai takwa yang sangat tinggi. Teruskan terus. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebentar lalu saya ambil sedikit surah Yasin ayat 61. Kita ambil hikmah surah Yasin ayat 61. Di dalam surah Yasin ayat 61, ayatnya pendek sahaja tapi padat sekali isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Wa ani'buduni, wahai manusia, kalau kamu benar-benar beribadah menyembah aku. Wahai manusia, kalau kamu benar-benar menjadi abid menyembah aku, sujud menyembah aku, taat perintahku, artinya beribadah kepadaku. Ibadah kan terbagi dua, para hadirin kalian, saudara-saudara sekalian, itu ibadah khusus dan ibadah umum. Wa ani'buduni, kalau kamu berjaya menjadi hambaku yang beribadah kepadaku, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang sepatutnya kamu pertahankan jalan ini. Surah Yasin ayat 61. Siratal mustaqim ini disebut juga Allah dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Jalan yang pernah dilalui, jalan yang pernah ditempuh para rasul dan nabi-nabi, para wali-wali Allah, para salafus saleh, hamba-hambamu yang pernah engkau cucuri nikmat di zaman dahulu, wahai Tuhan kami. Jadi di dalam surah Yasin ini ada dua poin kita bisa ambil. Pertama-tama, abud itu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalur yang kita harus tempuh supaya kita terselamat sampai ke alam barzah, mendapat nikmat alam kubur atau raudhatu min riyadil jannah di dalam alam barzah itu insyaallah. Inilah barangkali bab yang pertama yang sempat saya tazkirah saya kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Insyaallah kita akan nanti rehat sebentar, kita akan masuk nanti bab yang kedua, yaitu melihat dari dekat situasi alam barzah di sebalik alam kubur itu insyaallah. Kita akan dahulu, kita akan sambung nanti.